Ketika Anda mau datang ke kelompok kentongan, tentu atribut Anda itu tidak atribut formal. Anda mungkin cukup pakai kaos oblong, sandal jepit, celana 3/4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya pengumpulan data metode penelitian kualitatif seperti yang sudah saya sampaikan, ada wawancara. Wawancara ini ada yang menyebutnya in-depth interview, wawancara mendalam, untuk meyakinkan bahwa wawancara yang dilakukan oleh peneliti kualitatif itu memang bukan hanya sekilas, tetapi memang mendalam. Mendalam itu berarti durasinya bisa panjang, atau dia bisa datang berulang kali kepada informan. Jadi dalam wawancara metode penelitian kualitatif itu tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Kalau Anda peneliti kuantitatif, Anda sudah buat kuesioner, dirancang sedemikian rupa dari awal, memang tidak ada perubahan dari awal sampai dengan akhir, dipastikan bahwa instrumennya itu betul-betul reliable untuk membedah pertanyaan penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dipastikan di awal kalau itu penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif itu memang prosesnya tidak sekali jadi. Ketika Anda nanti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam skripsi atau penelitian ilmiah yang lain, Anda harus sabar sebagai seorang peneliti. Kenapa? Karena prosesnya tidak sekali jadi. Anda bisa berulang kali bertemu dengan orang yang sama, Anda harus mencari informan sebagai pelengkap data yang belum Anda temukan, dan sebagainya. Sehingga wawancara dalam penelitian kualitatif itu ada yang menggunakan istilah in-depth interview. Jadi betul-betul mendalam. Konteksnya bisa durasinya lama, berulang kali, dan memang menyingkap sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan penelitian Anda. Kemudian ada focus group discussion, FGD. FGD ini dilakukan pada kelompok kecil biasanya. Jadi FGD itu kelompok kecil, pada suasana yang relatif santai, dengan tujuan nanti para anggota diskusi itu tidak canggung untuk mengungkapkan hal-hal atau aspek-aspek yang sedang diteliti. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa seorang peneliti kualitatif itu harus jeli membuka atau membuat kelompok-kelompok dalam FGD. Kenapa? Karena bisa jadi informan yang Anda temukan itu tidak setara, tetapi misalnya mereka memiliki struktur. Kalau kemarin saya contohkan, ketika Anda melihat peran kepala sekolah dalam memotivasi guru, maka ketika ada FGD-nya, Anda harus pisahkan antara diskusi dengan para kepala sekolah dengan para guru. Harus dipisahkan supaya tidak terjadi kecanggungan para guru ketika berbicara mengenai kepala sekolahnya yang mungkin tidak pernah memberikan motivasi atau bahkan cenderung membuat psikologis para guru itu tertekan. Nah, hal seperti itu sekali lagi harus dilakukan dengan baik oleh seorang peneliti kualitatif. Ya, kemudian observasi. Observasi biasanya kalau kakak kelas Anda melakukan observasi itu biasanya menggunakan yang non-partisipan, tidak terlibat dalam observasi. Bisa jadi karena lokasi penelitian itu memang jauh dari domisili, bisa jadi karena keterbatasan waktu, dan sebagainya, sehingga menggunakan metode observasi non-partisipan. Ketika menggunakan observasi non-partisipan, Anda harus bisa menanggulangi kekurangan Anda, bahwa fenomena yang Anda sedang amati itu tidak menunjukkan gejala yang alami. Nah, untuk itu Anda harus melakukan banyak cek and recheck tentang fenomena yang sedang Anda teliti. Selain tiga hal itu, selain wawancara, fokus group discussion, kemudian observasi, ada satu lagi yaitu dokumentasi. Ya, sekali lagi ada satu lagi teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dokumentasi. Dokumentasi itu adalah mengumpulkan arsip atau dokumen-dokumen yang diyakini oleh peneliti dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi temuannya di lapangan,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai media atau alat untuk melakukan triangulasi data. Jadi nanti ketika kita membahas triangulasi, itu ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, yaitu mengecek antara wawancara satu dengan wawancara yang lain, wawancara si informan pada suatu waktu, di waktu yang lain, kemudian ketika dia berbicara sendiri dan ketika dia berbicara di depan orang banyak, di cross check dengan hasil wawancara dengan hasil observasi, kita cek antara hasil wawancara dengan dokumen, kita cek antara dokumen dengan hasil observasi. Itu dilakukan sekali lagi untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sekali lagi, seorang peneliti itu dianggap sebagai instrumen penelitian. Dia adalah alat penelitian sendiri, sehingga kemudian sensor seorang peneliti terhadap data yang dia perlukan di lapangan itu harus sensitif. Supaya apa? Supaya pertanyaan penelitian itu dapat dijawab tuntas oleh seorang peneliti. Selanjutnya, ketika Anda melakukan wawancara, jadi wawancara itu sekali lagi jangan Anda bayangkan Anda itu seperti wartawan. Jangan pernah menyangka ketika Anda sebagai peneliti kualitatif, Anda sebagai wartawan yang Anda siap dengan beberapa pertanyaan, turun ke lapangan, kemudian Anda dapatkan suara dari informan, Anda ubah ke transkrip, kemudian Anda pindah lagi ke draft skripsi Anda atau draft karya ilmiah Anda. Tidak seperti itu. Peneliti kualitatif itu harus menjadi seorang yang sabar, ya, sabar dan seorang yang teliti untuk meyakinkan suatu kebenaran. Dia berulang kali meng-cross check temuan di lapangannya itu dengan berbagai hal seperti tadi saya sampaikan. Maka ketika dia melakukan wawancara begitu, dia harus melihat siapa audien yang akan dia wawancarai, siapa informan yang dia akan wawancarai begitu. Sehingga ketika dia mengetahui sosok informan yang akan ditemui, yang akan diwawancarai begitu, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan si informan begitu. Sekali lagi, ini diperlukan supaya apa? Supaya Anda bisa menangkap hal yang paling genuine, yang paling asli dari karakter informan. Ketika Anda mau mewawancarai, misalnya kemarin saya contohkan, ketika kita hendak meneliti apakah antar kelompok kentongan di Purwokerto itu memiliki jaringan atau memiliki ikatan tertentu. Ketika Anda mau datang ke kelompok kentongan, tentu atribut Anda itu tidak atribut formal, ya. Anda harus berubah begitu, berubah lebih santai, pakaiannya tidak pakaian yang baru, tidak memakai hem, apalagi dasi begitu. Anda mungkin cukup pakai kaos oblong, sandal jepit, celana 3/4, tidak terkesan Anda akan melakukan aktivitas merekam mereka begitu, tapi Anda datang dengan polos, tidak bawa apa-apa, cuma ingin ngobrol saja di pertigaan begitu, mengajak ngobrol mereka pertama begitu. Terus kemudian Anda nyatakan bahwa Anda tertarik terhadap grup kentongan, gimana caranya bisa masuk atau tidak, masih ada posisi yang kosong atau tidak begitu. Kalaupun tidak diberikan kesempatan untuk menjadi anggota kentongan, mohon diizinkan ikut dalam kelompok itu ketika misalnya sedang manggung di tepi jalan begitu. Ya, cara-cara seperti itu harus dilakukan sebagai seorang peneliti kualitatif, sehingga kemudian informan yang Anda temui itu bisa memberikan statement yang seasli-aslinya. Kadang orang ketika tahu dirinya sedang direkam, itu sudah siap-siap untuk memberikan jawaban yang seakan-akan menyenangkan peneliti. Padahal seorang peneliti itu bukan dalam kapasitas untuk diberikan jawaban yang menyenangkan begitu. Justru jawaban-jawaban yang tidak menyenangkan, jawaban-jawaban yang unik, yang memicu penasaran peneliti itu lebih dibutuhkan seorang peneliti di lapangan ketimbang statement-statement yang standar, statement-statement yang normatif, yang relatif, kemudian ketika dia ditulis di laporan penelitian itu menjadi tidak menarik. Ketika Anda mewawancarai
kepala desa begitu, Anda harus lihat kapan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan kepala desa. Apakah di kantornya, apakah di rumahnya, Anda harus mempertimbangkan segala hal, ya, supaya apa mood dari misalnya kepala desa itu bisa Anda tangkap. Ketika kepala desa sedang sibuk begitu, sibuk sekali, ya Anda harus menahan diri untuk tidak melakukan wawancara meskipun Anda sudah jauh-jauh datang misalnya. Supaya apa? Supaya kepala desa itu respect kepada Anda dan kepala desa menganggap Anda itu menghargai pekerjaan dia sebagai seorang kepala desa. Meskipun Anda datang dari jauh, bukan berarti Anda akan selalu diberikan porsi yang cukup oleh kepala desa. Kenapa? Karena kepala desa juga punya tanggung jawab, ada tugas pokok di kantor kepala desa. Kapan waktunya? Nah, mungkin Anda bisa pertama menyampaikan apa maksud kedatangan Anda di sana, apa yang sedang Anda lakukan, dan kapan kira-kira waktu yang bisa diberikan kepada Anda untuk wawancara begitu. Nah, ketika Anda datang pertama kali, kedua kali begitu, sekali lagi mungkin pada sesi awal Anda cukup melontarkan beberapa pertanyaan. Anda tahan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Untuk apa? Supaya nanti kepala desa itu bisa menyampaikan tadi hal-hal yang asli yang ada di lapangan. Sebagian kemudian Anda stop, kemudian pada pertemuan ketiga Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan begitu. Sehingga kemudian orang menangkap Anda itu orang yang serius dalam penelitian, seorang yang asik untuk diajak ngobrol. Penelitian itu jangan Anda bayangkan sesuatu yang formal. Anda datang, minta izin wawancara, Anda rekam, Anda sampaikan pertanyaan penelitian, kemudian semuanya sudah dijawab informan, kemudian selesai. Tidak. Anda butuh kedalaman. Hal-hal yang unik itu harus Anda temukan dalam penelitian Anda. Dan untuk mendapatkan keunikan, itu Anda harus bersabar. Tidak sekali jadi. Itulah makanya dalam penelitian kualitatif itu wawancara disebut in-depth interview. Prosesnya tidak sekali jadi, berulang-ulang, durasinya agak panjang. Pada fase pertama, Anda datangi beberapa orang kepala desa, sekretaris desa, BPD, aktivis Karang Taruna, aktivis PKH, dan sebagainya. Sekali fase sudah selesai. Pada minggu berikutnya, Anda ulangi lagi. Anda sisir lagi. Pada periode berikutnya, fase berikutnya Anda sisir lagi. Sehingga kemudian Anda mendapatkan data yang banyak dan paling otentik dari informan Anda di lapangan. Sesuatu yang otentik dari informan itulah yang dicari dalam penelitian kualitatif. Sore ini saya tekankan bahwa seorang peneliti kualitatif itu harus bersabar dalam penelitian yang dia lakukan. Dia sedang berhadapan dengan manusia yang memiliki sisi psikologi yang kadang sulit ditebak. Untuk itu, seorang peneliti kualitatif harus pandai-pandai mencari celah untuk bisa meyakinkan bahwa apa yang sedang Anda lakukan itu demi kebaikan, bukan hanya kebaikan si peneliti, tapi juga kebaikan para informan itu. Munculkan harapan bahwa yang Anda sedang teliti itu nantinya juga berdampak positif pada desa yang sedang Anda teliti. Sehingga ketika mereka didatangi Anda, begitu, mereka sangat antusias karena mereka merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu pada akhirnya juga membantu mereka dalam proses pengentasan kemiskinan. Hal seperti itu harus ditumbuhkan. Jangan sampai kemudian peneliti kualitatif itu datang ke suatu desa, itu dianggap sebagai seorang supervisor, sebagai seorang pengawas. Ya, ketika peneliti sudah didudukkan oleh seorang informan sebagai seorang pengawas, seorang dari luar yang akan mengawasi program pengentasan kemiskinan, program pembangunan infrastruktur dari alokasi dana desa, dan sebagainya, maka Anda akan kesulitan, atau peneliti itu akan kesulitan untuk mendapatkan hal yang paling genuine dari objek penelitiannya. Itu wawancara. Ya, dan kemudian saat memulai wawancara itu adalah sesi yang paling penting. Jadi sesi memulai wawancara itu sesi yang paling penting. Sehingga kemudian dalam fase awal itu Anda harus menunjukkan bahwa Anda itu orang yang menyenangkan dalam proses obrolan atau wawancara itu. Ya, pertama Anda datang, perkenalkan diri, siapa Anda,
kemudian sampaikan saya senang sekali hadir di sini Pak, bisa jalan-jalan ke desa Bapak yang luar biasa. Di sini sawahnya masih lebar ya Pak. Di sini mayoritas apa ya Pak? Jadi dimulai dengan sesuatu yang mungkin ringan-ringan saja, tidak langsung straight to the point. Nah, kadang-kadang peneliti kualitatif itu berperan sebagai seorang wartawan. Jadi datang ke kantor itu langsung pertanyaan, lontarkan jebret begitu, tidak. Ada butuh waktu untuk membuka pembicaraan itu menjadi cair. Dan itu memang butuh latihan. Sekali lagi itu butuh latihan. Ya, sampaikan hal yang ringan. Oh, misal berbicara mengenai sudah berapa lama bertugas di sini, sudah berapa lama menjabat kepala desa. Jadi kepala desa itu banyak suka dukanya seperti apa Pak, begitu. Anda cairkan suasana dulu. Nah, ketika sudah mulai cair, begitu sudah diajak ngobrol, senang, begitu kepala desa sudah menunjukkan gestur yang menerima kehadiran Anda baru sampaikan pertanyaan itu. Dan kalau bisa pertanyaan itu memang sudah ada di benak atau di kepala Anda, sehingga saat wawancara itu Anda nggak perlu bawa kertas begitu. Apa tujuannya? Karena kalau seorang itu wawancara seakan-akan sedang di assessment, sedang dinilai, sedang diawasi, itu bawa kertas. Jadi usahakan kertas itu sudah di kepala Anda. Jadi ketika wawancara itu cair sekali. Misalnya, begini Pak, saya hadir di sini mau pengen tahu program pengentasan kemiskinan di desa ini. Saya ingin neliti tentang ini Pak, pengentasan misalnya pemberian bantuan langsung tunai. Kayaknya di sini sukses ya Pak ya, banyak kayaknya bantuan yang diserahkan ke masyarakat dan sebagainya. Ya, nanti biarkan kepala desa itu bercerita sepanjang tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, baru nanti Anda muncul dengan aspek-aspek yang sedang Anda teliti itu dengan pertimbangan Anda seakan-akan melakukan diskusi obrolan yang santai. Jadi Anda seakan-akan ngobrol santai dengan dia, padahal Anda sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sebelumnya sudah Anda tentukan. Seperti kemarin saya sampaikan, kebanyakan dari Anda itu, kebanyakan dari kakak kelas Anda itu menggunakan wawancara semi terstruktur. Ya, beberapa kisi-kisi utama sudah didapatkan, dan itu bisa berkembang sesuai dengan temuan di lapangan. Nah, begitu sudah cair suasananya, Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda secara baik, secara elegan, dengan santai, biarkan dia mengekspor apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan, apa yang sudah menjadi prestasi dia pada program itu. Jadi, mulailah wawancara itu dengan situasi yang menyenangkan. Nah, ini penting. Dimanapun itu, baik di institusi formal maupun informal, cairkan suasana di awal itu dengan kesan bahwa Anda adalah seorang yang menyenangkan saat ngobrol, saat sharing itu. Kemudian ketika Anda datang ke lembaga-lembaga formal, tentu berbeda dengan tadi contoh saya ketika Anda mau menemui anggota kelompok kentongan, jelas berbeda. Ketika Anda datang ke kantor pemerintah yang itu formal, maka seragamnya berbeda dengan yang tadi. Anda datang ke lembaga formal, maka Anda harus mempersiapkan diri bahwa Anda itu adalah sosok yang menghargai kantor mereka. Misalnya Anda memakai hem, memakai celana resmi, kemudian memakai sepatu, berkaos kaki, tanpa topi, begitu, siap dengan buku dan bolpen, ada mungkin laptop di tas Anda, begitu. Nah, kesan itu akan ditangkap bahwa Anda itu sedang memang serius melakukan sesuatu di kantor mereka. Nah, ketika itu sudah muncul kesannya, meskipun nanti saat bertemu dengan informan itu situasinya harus menjadi cair, tetapi kesan pertama kepada orang-orang di kantor itu harus ditumbuhkan bahwa Anda itu adalah orang yang menghargai kantor mereka. Nah, ketika mereka merasa dihargai, maka mereka akan respect kepada Anda. Mereka akan sekali lagi respect kepada Anda yang menghormati kantor mereka. Penerimaan Anda lebih besar daripada orang yang berpenampilan amburadul datang ke kantor mereka. Nah, sekali lagi, situasi ini harus dibaca oleh seorang peneliti kualitatif. Jadi dia harus bisa pandai membedakan seragam yang dia gunakan untuk bertemu dengan seorang yang ada di kantor
formal yang di kantor Bunafit misalnya saja, dengan orang-orang yang tadi, orang-orang lapangan yang tidak menyukai hal formal. Itu harus dibedakan. Dan seorang peneliti kualitatif harus belajar membedakan itu, sehingga ketika turun ke lapangan dia mendapatkan respon yang positif dari para informannya. Ini wawancara kanan saya. Kemudian yang selanjutnya adalah focus group discussion. Nah, ketika fokus group discussion itu, ketika FGD itu pun sama. Ketika Anda memulai sebagai moderator dengan peserta kira-kira maksimal sekitar 10 orang, atau kalaupun harus ditambah maksimal 15 orang begitu, mulailah statement Anda ketika menjadi moderator itu dengan kesan yang menyenangkan bahwa diskusi itu adalah diskusi santai, diskusi curhat, diskusi sharing, belajar bareng begitu, sehingga mereka dalam FGD itu menyalurkan hal-hal yang sensitif yang mungkin tidak pernah disampaikan kepada orang lain, ya, kepada atasannya dan sebagainya. Apalagi kalau Anda berhasil menumbuhkan bahwa satu kelompok itu adalah senasib sepenanggungan. Nah, kalau mereka merasa senasib sepenanggungan, biasanya unek-unek hal-hal yang sensitif yang sebelumnya tidak pernah terungkap itu bisa cair, saling menguatkan. Nah, itu menarik kalau Anda bisa menyimpulkan atau memunculkan situasi itu pada FGD yang Anda lakukan. Dokumentasi biasanya sudah otomatis ketika memulai proposal pun Anda membutuhkan arsip dokumen resmi dari pemerintah untuk memperkuat latar belakang Anda. Terkait dengan dokumentasi itu bisa jadi dokumen arsip dari pemerintah, dari arsip lembaga-lembaga formal, juga bisa Anda dari lapangan, foto, kemudian fotokopi daftar hadir, kemudian segala literatur yang menunjang hasil penelitian Anda itu disebut sebagai dokumen, ya. Maka aktivitasnya adalah dokumentasi. Jadi Anda mendokumentasikan dokumen-dokumen yang bisa memperkuat argumentasi temuan Anda. Kemudian dokumen itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat dalam proses triangulasi data yang Anda lakukan. Saya cukupkan pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.